بين الرجا والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, berjumpa kembali dengan acara kajian Ramadan di hari yang ke-13 dengan tema kendala tawakal. Keyakinan akan segala sesuatu datangnya dari Allah dan hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan suatu hakikat dari konsep tawakal. Maka sebaliknya, manusia yang tidak memahami prinsip tersebut, maka dia tidak akan bisa bertawakal dan tidak bisa bersabar, juga tidak bisa bersyukur. Dan bahayanya lagi, ketika manusia tidak bisa tawakal, tidak bisa bersabar dan tidak bisa bersyukur, maka yang akan terjadi kemudian adalah manusia tersebut akan hidup dengan imajinasinya sendiri, yang dia akan terus menyiksa hidupnya dengan rasa penuh ketakutan, kegelisahan yang terus-menerus. Hadirin yang berbahagia, tawakal merupakan suatu penyerahan diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sesuatu atau segala sesuatu yang datang dan kembali kepada Allah itu adalah hakikat dari tawakal. Dan siapa yang tidak bisa bertawakal, maka ia tidak akan bisa bersabar. Siapa yang tidak bisa bersabar, dia tidak akan bisa bersyukur. Dan siapa yang tidak bisa bersyukur, dia tidak akan punya ridho. Dan siapa yang tidak memiliki ridho, ia akan sulit untuk berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan senantiasa bersuudzon dan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu ya bahwa Allah itu akan sesuai dengan persangkaan hambanya. Menurut Imam Al-Ghazali, tawakal merupakan satu bentuk ibadah hati yang paling utama dan salah satu akhlak keimanan yang paling sempurna. Totalitas keyakinan ya, atau tawakal itu merupakan totalitas keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak akan ada rasa takut dan gelisah di dalam hatinya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ingatlah ketika ada dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Oleh karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Dalam ayat ini dikatakan, dijelaskan tentang golongan kaum muslimin yang merasa takut gentar terhadap musuh Islam, ya, di mana surat atau ayat ini diturunkan di saat terjadi perang Uhud, ya. Pada saat itu Bani Haritsah dan Bani Salamah
mereka merasa gentar, mereka merasa segan, ya, takut terhadap pasukan Quraisy yang jumlahnya sangat banyak dengan perlengkapan yang sangat lengkap, begitu, yang luar biasa. Mereka merasa gentar, mereka merasa takut, bahkan di antara mereka bahkan ingin bernegosiasi, begitu ya. Ingin ada semacam perjanjian supaya tidak terjadi peperangan tersebut. Ya. Nah, di sini kemudian diperingatkan oleh Allah, begitu ya. Kata Allah, wallahu waliyuhuma, gitu. Dan sesungguhnya Allah ini, Allah lah yang akan menolong mereka, begitu ya. Innallaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hendak Allah lah yang akan menolong mereka, begitu ya. Innallaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hendaklah hanya kepada Allah saja orang-orang mukmin itu bertawakal, ya. Jadi dalam ayat berikutnya, di ayat 143 ya, surat Ali Imran ayat 144, ya, itu Allah kemudian memberikan ketentraman, ya, terhadap orang-orang mukmin yang pada saat itu begitu gentar, apalagi di antara mereka dalam pasukan itu disebutkan di sana teriakan setan yang mengatakan bahwa Rasulullah telah terbunuh, begitu ya. Padahal itu semua tidak benar, sehingga itu menimbulkan berbagai kegelisahan dan rasa gentar di dalam hati kaum muslimin, ya, pasukan muslimin pada saat itu, gitu. Dan kemudian di ayat 154-nya Allah kemudian memberikan sedikit istirahat, ya, begitu, keringanan. Mereka kemudian diberikan rasa kantuk supaya kaum muslimin bisa beristirahat, ya, pada saat itu. Dan inilah yang meyakinkan atau menguatkan kaum muslimin. Pernyataan Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 122 bahwa Allah lah yang akan menjadi penolong mereka, yang akan menolong mereka, kaum mukminin tersebut. Hadirin rahimakumullah, baiklah, kita akan gali tentang apa yang menjadi hambatan ataupun kendala-kendala di dalam tawakal tersebut, ya. Yang pertama, karena seseorang itu tidak mengenal Allah, tidak mengenal siapa penciptanya, dia tidak mengenal apa maksud penciptaannya, ya, dan bagaimana apa yang diinginkan oleh penciptanya tersebut, ya, sehingga seseorang tersebut mengalami kendala untuk bertawakal kepada Allah Sang Maha Penciptanya. Yang kedua, kendala atau hambatan tawakal adalah karena terpedaya oleh dirinya sendiri, gitu, ya. Merasa paling berjasa, merasa paling berjaya, gitu ya. Merasa paling sempurna dan sebagainya. Proses tawakal pada diri seseorang. Selanjutnya, yang ketiga, kendala atau hambatan tawakal adalah dia terlalu bergantung kepada makhluk, ya, dan dia tidak bergantung hanya kepada Allah saja, gitu. Bahkan permohonannya, harapannya, begitu ya, keinginannya, sandarannya itu bukan kepada Allah, tetapi kepada makhluk yang selain Allah. Ini bisa malah menyebabkan menjadi musyrik, ya, bagi seseorang manakala dia menggantungkan harapan, memohon kepada selain Allah, begitu ya. Selanjutnya, yang keempat, kendala tawakal adalah karena sangat cinta kepada dunia, gitu ya. Hubud dunianya begitu kuat, gitu ya. Rasa cinta kepada dunianya begitu kuat. Yang mana hubud dunia ini merupakan penyakit yang mematikan bagi umat Islam, ya.
Rasulullah pernah bersabda dalam salah satu hadisnya bahwa 2 penyakit yang mematikan bagi kaum muslimin, yang bisa menyebabkan kekalahan dari kaum muslimin, itu ada 2, yaitu hubud dunya wa karahiyatul maut, ya. Terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut kepada mati, ya. Inilah yang bisa menyebabkan kekalahan dari kaum muslimin itu sendiri. Hadirin yang berbahagia, dari semua pemaparan tentang hambatan tawakal, dari konsep tawakal dan bagaimana akibat dari sikap yang tidak bertawakal, begitu ya, akan menyebabkan sifat yang tidak sabar, tidak adanya rasa syukur, ya, kemudian tidak adanya rasa ridho dan senantiasa bersudon, ya, tidak bisa husnudon kepada Allah. Maka dari sinilah di bulan Ramadan, ya, yang penuh dengan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang penuh dengan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, syahrul maghfirah, syahrul rahmah, ya, syahrul Al-Qur'an, syahrul Qur'an, gitu ya. Maka mari kita sama-sama untuk bertawakal, ya, senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang sebenarnya, yaitu dengan sikap pasrah dan menyandarkan hati kepada Allah semata. Mari kita sama-sama untuk bertawakal, ya, senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang sebenarnya, yaitu dengan sikap pasrah dan menyandarkan hati kepada Allah semata, disertai dengan melakukan usaha, ya, yang maksimal tentunya. Semoga semua kendala-kendala tawakal yang diceritakan atau yang disebutkan tadi dapat kita jauhi, dapat kita hindari dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekhilafan dan kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة